Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3a.6. Bersama saya, Reni Retawati sebagai observer, Saya Neneng Jarot Tunakia sebagai coach. Saya Siti Nurhadaya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Selamat siang, Bu Neneng. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga, Bu Reni. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Baik, Bu Neneng. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana Bu Iya, Neneng? Sudah siap? Insya Allah siap, Bu Reni. Hari ini saya rencananya akan melakukan coaching dengan Ibu Siti. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Neneng. Pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin itu, bagaimana kira-kira perasaan Ibu Neneng? Perasaannya campur-campur sih, Bu. Khawatir, deg-degan juga gitu ya. Karena memang belum terbiasa kita melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta gitu ya. Jadi takut aja, Iya, takut sesuai gitu kan. Takutnya sesuai iya, dengan alur gitu, Bu. baik. Jadi karena memang Bu Neneng belum terbiasa ya dengan menggunakan alur tirta, Betul, ya Bu. semoga untuk kegiatan coaching kali ini lancar ya Bu. Iya, Bu, insya Allah. Ya, baik. Untuk selanjutnya perlu diketahui ya Bu Neneng bahwa proses coaching itu memiliki 3 kompetensi inti yang harus dilakukan. Ya, salah satunya mulai dari present atau kehadiran penuh, dilanjutkan dengan mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira dari ketiganya mana yang Bu Neneng masih belum begitu yakin? Kalau saya di bagian present, Bu. Karena kita kan harus hadir sepenuhnya gitu ya. Kita harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian kalau kita kurang fokus, kemudian otomatis kita nggak bisa mendengarkan secara aktif gitu kan. Kemudian kita juga kalau tidak mendengarkan secara aktif, kita tidak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Jadi makanya saya merasa nggak ini aja gitu ya kalau di bagian present gitu. Baik. Oh, jadi di bagian presence ya Bu yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya. Iya. Baik. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching ini? Tentunya saya berharap akan mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang saya hadapi gitu, Bu. Baiklah Bu Neneng, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer, saya akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Setelah itu saya akan melihat apakah alur yang sudah Ibu gunakan sesuai dengan alur Tirta dan pada bagian presence-nya apakah nanti akan bisa meningkat atau menjadi lebih baik lagi. Silahkan dilanjutkan ya Bu Neneng. Baik, Bu Reni. Terima kasih ya, Bu ya. Semoga nanti semua berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin ya robbal alamin. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Siti. Selamat siang Bu Neneng. Assalamualaikum. Salam, Ibu Siti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan pagi hari ini. Jadi
apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita hari ini? Baik Bu, saya juga berterima kasih pada Bu Neneng yang sudah bersedia untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi. Jadi begini Bu, saya punya masalah di kelas. Kan saya ngajar di kelas 5 sekarang. Jadi kalau saya mau masuk kelas tuh saya suka bingung karena anak-anak itu dia senangnya itu apa ya, diem aja gitu, senangnya mencatat gitu, terus sepertinya kurang respon ketika saya menjelaskan pembelajaran. Jadi saya suka bingung nih anak-anak sebenarnya mereka ngerti nggak sih sama pembelajaran ini gitu Bu. Itu yang membuat masalah saat ini gitu Bu. Oh, baik Bu Siti. Jadi lebih kepada proses pembelajarannya itu ya, anak yang tidak aktif begitu ya. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik Bu. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita pada siang hari ini, saya mau tanya sama Ibu Siti. Kira-kira apa yang Ibu Siti inginkan dari obrolan kita siang hari ini? Sebenarnya saya sih pengennya setelah kita berbincang-bincang hari ini, eh, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Karena saya terkadang bingung gitu Bu, saya harus ngapain nih di kelas gitu. Gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira situasi yang Ibu Siti hadapi di kelas seperti apa ya Bu ya? Atau mungkin Ibu Siti bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Siti ketika Bu Siti sedang mengajar di dalam kelas Ibu? Iya Bu, gini ya, saya biasanya nih masuk ke kelas. Terus kalau sekarang-karang ini saya mulai bingung gitu. Duh, saya mau kasih pembelajaran kayak gimana ya buat anak-anak gitu. Abis gimana ya anak-anak pengennya tuh nyatet gitu Bu. Mereka nggak mau tuh kalau dikasih tugas seperti diskusi. Terus juga mereka tuh kayaknya nggak semangat gitu kalau disuruh ayo kita mulai berdiskusi, mereka nggak mau, mereka maunya ya nyatet gitu, ngedengerin penjelasan, terus udah diam gitu. Saya pengennya tuh ya ada interaksi gitu dari anak, dari siswa ke guru gitu. Ini nggak ada Bu, gitu. Ya situasinya seperti Gitu itu. ya Bu ya. Iya. Ibu pernah tanyakan belum ke anak-anak yang ada di kelas Ibu? Mereka itu menginginkan pembelajaran yang seperti apa di kelas? Saya pernah nanya ke anak-anak ya beberapa hari yang lalu. Eh, saya juga sempat meminta mereka, coba anak-anak nilai bagaimana saya, eh, pokoknya anak-anak tuh menilai tentang pembelajaran saya di kelas gitu. Ada yang bilang kalau saya itu menyampaikan materi kurang spesifik atau nggak detail gitu. Baik, saya terima. Mungkin ini kekurangannya itu dari saya gitu. Saya akan memperbaikinya. Terus saya juga menambahkan literasi gitu di kelas. Terus saya juga akan menambahkan detail pembelajaran supaya anak-anak tuh nggak bosan di pembelajaran saya dengan membentuk soal melalui PPT. Terus saya juga ingin anak-anak tuh bisa Baik Bu. menyimak pembelajaran saya gitu Bu. Dan itu juga mereka bisa sekalian mencatat gitu. Terus jadi menurut saya pembelajaran saya tuh yang bikin mereka diam dan tidak merespon itu emang dari saya gitu Bu. Baik Bu. Iya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah
mencoba berbagai macam cara ya Bu ya, Iya, mencoba menambah metode dalam belajar gitu ya. Tapi pada kenyataannya anak-anak masih kurang respon gitu ya Bu ya. iya, tetap seperti itu, Bu. Memang pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan atau yang Ibu inginkan pada murid gitu ya, yang seperti apa sih? Jadi itu saya pengennya ya pembelajaran itu yang aktif gitu, Bu. Anak-anak tuh aktif. Terus bisa ada komunikasi dua arah antara siswa dan gurunya. Tidak hanya sebagai apa siswa itu sebagai objek, terus saya lebih suka siswa itu sebagai subjeknya gitu. Mereka tidak hanya mendengarkan tapi juga aktif menjawab, lalu bertanya yang mereka belum pahami tentang materi yang saya sampaikan gitu, Bu. Nah, baik Bu. Jadi lebih apa ya, Ibu menginginkan di dalam kelas pembelajaran yang interaktif gitu ya Bu ya. Jadi ada Iya, komunikasi aktif Ibu dengan murid-murid Ibu di kelas ya. iya. Jadi di kelas itu saya ingin Lalu ya, saya iya, ingin tuh kelas terus itu. Ibu menginginkan ya, Ibu lanjutkan silakan Bu. Iya, jadi saya tuh ingin kelas itu menjadi hidup gitu, Bu. Tidak hanya guru saja yang menjelaskan, terus murid hanya mendengarkan, tapi juga bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak gitu kepada saya. Terus ya kan dengan begitu saya juga bisa berpikir, oh saya harus belajar lagi nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak ini, begitu Bu. Saya paham dengan apa yang Ibu inginkan gitu ya. Nah, sekarang apa mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Jadi apa yang bisa dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang tadi Ibu sampaikan tadi ya? Yang Hmm, dibutuhkan apa gitu untuk mencapai apa yang tadi Ibu sampaikan? iya. Menurut saya mungkin saya bisa lakukan adalah dengan sedikit mengubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan mereka bisa saling tukar untuk menjawab gitu, Bu. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Terus juga mereka bisa melatih kemampuan berkomunikasi mereka. Selain itu, saya juga akan melakukan kegiatan diskusi. Juga supaya anak-anak itu bisa berpartisipasi gitu Bu dalam diskusi itu, supaya aktif. Lalu saya juga akan menambahkan beberapa aplikasi pembelajaran seperti Quizzes agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Itu aja, Bu. Nah, This oh, meeting is being recorded. kata Pak stop. Bu Ren, aku terlempar barusan. Lanjut ya. Lanjutkan Bu, lanjutkan. Lanjutkan Bu, lanjutkan. Masih record, lanjut. Masih record. Lanjut aja, lanjut. Lanjut masih record ya. Lanjut Ya, dikit Oke lagi. deh. Bu Neneng. Ya, kira-kira Ibu Siti akan melakukan eh, hal tersebut gitu ya. Jadi rencana-rencana Ibu yang tadi Ibu sampaikan itu kapan Bu kira-kira? Mungkin mulai minggu depan, Bu, setelah kegiatan kelas meeting di sekolah saya, Bu. Jadi saya Oh akan iya iya melakukan iya. kegiatan yang tadi, yang saya bicarakan tadi, Bu. Baik Bu Siti, sepertinya waktu kita sudah habis nih Bu. Jadi obrolan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dengan obrolan singkat ini Ibu Siti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya.
Baik Bu, jadi dari obrolan ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar mereka menjadi menyenangkan gitu belajar di kelas. Itu Bu. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menumbuhkan motivasi anak ibu di kelas. Saya tunggu cerita ibu selanjutnya, bagaimana hasil ibu. Terima kasih juga Bu Neneng sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, Bu Neneng dan Ibu Siti hari ini sudah melakukan kegiatan praktik coaching ya. Bu Neneng sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik, alur tirtanya pun sudah terlihat. Dari kegiatan tersebut kita bisa melihat ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Kemudian ada juga yang ingin saya sampaikan pada praktek coaching yang sudah Ibu lakukan pada hari ini, khususnya kepada Ibu Neneng selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Kalau menurut saya, indikator keberhasilan dari praktek coach pada siang hari ini, coach itu bisa menemukan rencana atau solusi untuk bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian dapat juga melakukan rencana aksi ya yang sudah dibuat coach gitu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Siti lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu Neneng sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presensi atau perasaan hadir yang penuh ya, atau kehadiran penuh. Nah di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik nih tadi Bu Neneng nih ya, sudah menyimak dengan baik, fokusnya juga sudah baik ya, tidak melakukan banyak aktivitas atau tidak ada aktivitas lain ya, selain mendengarkan dengan aktif apa yang coach sampaikan ya. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan membuat coach menjadi lebih terbuka sehingga terasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi kegiatan ini sudah cukup baik ya. Begitu Bu Neneng dan Bu Siti. Terima kasih untuk kegiatan praktek coaching supervisi akademik hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan dilakukan berlatih lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ya Bu Neneng dan Bu Siti ya. Iya baik. Baik, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.